Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi baru, yaitu bentuk aljabar. Nah, mengenai aljabar adalah salah satu cabang penting dalam matematika. Kata aljabar berasal dari kata Musa al-Khwarizmi tahun 780 sampai 850 Masehi, yaitu kitab Al-Jabar wal Muqabalah yang membahas tentang cara menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar. Berikut adalah foto tokoh aljabar, yaitu Al-Khwarizmi adalah ahli matematika, astronomi, dan geografi yang termasyhur. Selanjutnya, pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Di dalam bentuk aljabar terdapat unsur-unsur aljabar seperti berikut, yaitu yang pertama, variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan lainnya sampai dengan Z. Nah, yang kedua, ada koefisien. Koefisien adalah faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah. Koefisien yang nilainya sama dengan 1 tidak harus ditulis. Jadi kalau misalnya angkanya 1, itu tidak usah ditulis. Nah, contohnya 2x kuadrat ditambah 5x. 2 adalah koefisien dari x kuadrat, sedangkan 5 adalah koefisien dari x. Jadi koefisien itu angka yang ada di sebelah variabel. Nah, yang ketiga ada konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan yang tidak memuat variabel atau biasanya disebut sebagai bilangan konstan atau tetap. Contohnya pada bentuk 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Suku negatif 6 merupakan konstanta karena tidak mempunyai variabel, jadi dinamakan konstanta. Nah, yang keempat ada faktor. Faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan lain atau suatu hasil kali. Contohnya A kali B kali C, atau A titik B titik C, atau A B C, maka A, B, dan C masing-masing disebut faktor. Nah, yang kelima ada suku. Suku dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama suku sejenis. Suku sejenis yaitu suku yang memuat peubah dan pangkat dari peubah yang sama. Contohnya 7x, 4x, dan 5x. Yang kedua, suku tidak sejenis, yaitu suku yang memuat peubah dan pangkat dari peubah berbeda. Contohnya 4xy, 5ab, dan 6cd. Nah, selanjutnya ada suku tunggal dan suku banyak. Contoh bentuk aljabar yaitu 5a, 7ab pangkat 2, negatif a kuadrat, bc pangkat 3, 2p ditambah 15, 7p kuadrat dikurang 10p, 9x dikurang 4y ditambah 9, dan 6x kuadrat ditambah 3xy dikurang 8y kuadrat. Bentuk-bentuk suatu aljabar seperti 5a, 7ab kuadrat, dan negatif 6a kuadrat, bc pangkat 3 disebut bentuk aljabar suku 1 atau suku tunggal. Nah, sekarang bentuk-bentuk aljabar seperti 2p ditambah 15, 7p kuadrat dikurang 10, dan 4p pangkat 3 ditambah 5pq disebut bentuk aljabar suku 2 atau binom karena dia ada negatif dan positifnya, jadi ada penjumlahan dan pengurangannya.
Kalau misalkan ada penjumlahan dan pengurangan, itu dinamakan suku 2. Kalau hanya ada 2 angka, begitu. Contoh lainnya bisa dilihat ada 3 ya. Baik, selanjutnya yaitu ada bentuk aljabar. Nah, seperti 9x dikurang 4y ditambah 9 dan 6x kuadrat ditambah 3xy dikurang 8y kuadrat. Disebut bentuk aljabar suku 3 atau trinom. Nah, di bawahnya ada contoh, yaitu yang pertama, bentuk 9x dikurang 4y ditambah 9. Nah, terdiri atas 3 suku, yaitu apa aja? Yang pertama ada 9x, yang kedua ada min 4y, dan yang ketiga ada 9. Begitupun nomor 2, yaitu 6x kuadrat ditambah 3xy dikurang 8y kuadrat. Terdiri atas 3 suku, yaitu yang pertama 6x kuadrat, yang kedua 3xy, dan yang ketiga yaitu negatif 8y kuadrat. Nah, bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku disebut suku banyak atau polinom. Jadi, yang lebih dari 3 suku yaitu disebutnya polinom atau suku banyak ya. Contohnya, yang pertama 3a dikurang 6ab ditambah 5c. Yang kedua, p kuadrat ditambah 4p pangkat 3 dikurang 6p dikurang 7. Dan yang ketiga, 8x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat y dikurang 6x tambah 9y dikurang 5y pangkat 2, yaitu disebut suku 5. Nah, ketiga suku ini disebutnya suku banyak atau polinom karena mempunyai lebih dari 2 suku. Nah, yang terakhir ada suku-suku sejenis. Perhatikan bentuk aljabar 5a kuadrat dan negatif 6x kuadrat y ditambah 3. Pada bentuk 5a kuadrat, 5 disebut koefisien dan a disebut variabel atau seubah. Dan pada bentuk 6x kuadrat y ditambah 3, yaitu negatif 6 adalah koefisien dari variabel x kuadrat y dan 3 adalah konstanta. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk aljabar 13x kuadrat dikurang 8xy dikurang 7y ditambah 6xy kuadrat dikurang 6x kuadrat ditambah 5xy. Bentuk aljabar di atas terdiri atas 6 suku, yaitu apa aja? Yang pertama 13x kuadrat, terus negatif 8xy, negatif y, 6xy kuadrat, negatif 6x kuadrat, dan 5xy. Dengan suku-suku yang sejenis yaitu, coba perhatikan di variabelnya. Kalau misalkan variabelnya sama, berarti sejenis, yaitu misalkan 13x kuadrat dan negatif 6x kuadrat. Yang kedua, negatif 8xy dan 5xy. Nah, di sini ada pengertiannya, yaitu suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar hanya boleh berbeda pada koefisiennya. Nah, koefisien itu apa? Angka yang berada di belakang variabel. Seperti itu ya. Nah, misal pada negatif 8xy dan 6xy kuadrat bukan sejenis. Kenapa bukan sejenis? Karena memang di situ sama-sama xy, cuman coba perhatikan di situ xy dan xy kuadrat itu tuh berbeda. Nah, di sini karena xy tidak sama atau tidak sejenis dengan xy, maka suku tersebut tidak sejenis ya. Nah, bagaimana sampai sini? Sudah paham? Semoga paham ya. Baik, nanti Ibu kasih latihan soalnya di kelas ya. Kalian simak dulu, pelajari dulu yang ini. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di dalam kelas ya. Ibu akhiri penjelasan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.